Suasana saat itu sangat mengerikan. Semua dataran rendah dan dataran tinggi tenggelam, sehingga tak tersisa satu lagi makhluk hidup di muka bumi. Banyak ekspedisi yang telah menjalankan dan ada beberapa klaim yang telah diajukan. Mereka mengklaim menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Provinsi Agri, sebelah timur Laut Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 11-12 Allah berfirman, "Sesungguhnya ketika air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu sekalian ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu sekalian, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar." Teman-teman, bisa dikatakan peristiwa air bah adalah bencana terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Sampai hari kiamat nanti, tak akan ada bencana yang lebih besar dari peristiwa air bah ini. Hujan terus-menerus turun, bumi mengeluarkan airnya, angin dan badai bersahut-sahutan. Manusia, hewan, puing-puing reruntuhan bangunan timbul tenggelam di perairan. Ahli tafsir mengatakan bahwa air terus bergerak naik hingga mencapai ketinggian 15 hasta di atas gunung. 15 hasta itu sekitar 7 meter teman-teman. Airnya lebih tinggi 7 meter daripada gunung tertinggi di muka bumi. Suasana saat itu sangat mengerikan. Semua dataran rendah dan dataran tinggi tenggelam, sehingga tak tersisa satu lagi makhluk hidup di muka bumi, baik yang besar maupun yang kecil. Yang selamat hanyalah mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh berlayar mengarungi air bah selama 150 hari. Setelah 150 hari, kapal itu berlabuh di Bukit Al-Judi selama 1 bulan. Allah pada akhirnya menghentikan hujan dan meminta bumi menyerap airnya. Keadaan di bumi sangat mengenaskan. Bumi terendam air selama berbulan-bulan. Ribuan tumbuhan mati, begitupun hewan dan manusia. Nabi Nuh amat sangat sedih melihat keadaan di sekelilingnya. Saking sedihnya, Nabi Nuh sampai menangis dan meminta agar bumi tak diazab lagi secara keseluruhan seperti itu. Laki-laki, perempuan, tua muda, miskin kaya, semua yang dulu menghiraukan dan menghina Nabi Nuh telah binasa. Allah menunjukkan kekuasaannya. Di saat itu, orang yang mendustakan jauh lebih banyak dibandingkan yang beriman. Iblis memperoleh kemenangan yang besar. Usaha iblis untuk menjerumuskan manusia berjalan sangat lancar. Kelak di neraka, iblis memiliki banyak teman sependeritaan. Bersama-sama mereka akan diliputi penyesalan selama-lamanya. Setelah keadaan kembali tenang, kehidupan baru pun dimulai. Tumbuhan dan binatang yang sebelumnya dimasukkan ke dalam kapal mulai dikeluarkan. Sedikit demi sedikit, bumi mulai menghijau lagi. Sedikit demi sedikit, binatang-binatang bertambah jumlahnya. Sedikit demi sedikit, peradaban baru mulai terbentuk. Teman-teman, Nabi dan pengikutnya sendiri tidak melahirkan keturunan lagi. Hanya 3 anak kandung Nabi Nuh yang memiliki keturunan. Hal ini telah disinggung Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 75-77. Dalam ayat tersebut, Allah mengatakan, "Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Kita semua merupakan anak-anak keturunan Nabi Nuh melalui Syam, Ham, dan Yafid. Hal ini juga pernah disebut oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sam adalah bapak bangsa Arab, Ham adalah bapak bangsa Habsyi, dan Yafid adalah bapak bangsa Romawi." Kita semua yang saat ini masih bernafas adalah keturunan Nabi Nuh. Sungguh sangat luar biasa kisah Nabi Nuh ini teman-teman. Saking luar biasanya, sampai-sampai diabadikan Allah dalam banyak Alkitab. Tak hanya Al-Quran, tapi juga kitab Taurat dan Injil. Hal tersebut tentu saja agar bisa terus-terusan kita jadikan pelajaran.
Teman-teman yang dirahmati Allah, selama ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk membuktikan terjadinya peristiwa air bah ini. Salah satunya dengan mencari fosil bahtera Nabi Nuh. Sebelum membahas penelitiannya, kita perlu mengetahui bahwa penelitian-penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan masih menjadi kontroversi. Banyak ekspedisi yang telah menjalankan dan ada beberapa klaim yang telah diajukan. Klaim terbaru datang dari OAS Art Ministry Internasional pada tahun 2010. Mereka mengklaim menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Provinsi Agri, sebelah timur Laut Turki. Mereka 99,9% yakin bahwa struktur kayu yang ditemukan di ketinggian 12.000 kaki atau 3.658 meter dan berusia 4.800 tahun itu adalah bahtera Nabi Nuh. Mereka berpendapat bahwa struktur Gunung Ararat sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal raksasa. Wallahu alam. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.